Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan ini adalah laptop yang menggunakan AMD Ryzen 8000 series. Ya, AMD pada platform desktop memang udah merilis AMD Ryzen 8000G series ya. Tapi sebetulnya AMD Ryzen 8000 series itu pertama kali dirilis pada platform mobile atau platform laptop lah bisa dibilang. Tepatnya Ryzen 8045 series prosesor yang mendapatkan pengembangan di NPU yang menjadikan prosesor ini dikenal sebagai Ryzen AI. Ryzen AI ini disebut oleh AMD ialah sebuah kesatuan antara NPU XDNA, CPU Zen 4, dan GPU RDNA 3 yang menjadi kesatuan dalam mengakselerasi seluruh penggunaan AI dalam satu chip. Jadi yang disebut oleh Ryzen AI ini bukan hanya sekedar NPU-nya ya, tapi melainkan penggabungan antara NPU, CPU, dan juga GPU dari prosesor AMD Ryzen 8000 series ini. Di video ini kita bakalan fokus untuk ngebahas si Ryzen 8045 series yang ada di laptop. Tepatnya di sini gue bakalan ngebahas Ryzen 9 8945H. Bisa dibilang ini adalah rangkaian paling atas untuk AMD Ryzen 8045 series yang ada di laptop. Ryzen 8045 seriesnya AMD di laptop ini untuk codename-nya itu adalah Hawk Point. Sejauh ini gue belum melihat ada versi HX-nya ya untuk Ryzen 8045 series ini. Jadi baru ada versi HS dan juga versi U. Tapi kenapa gue nyebutnya tadi Ryzen 9 8945H? Bukan HS. Katanya kan cuma seri HS dan U aja. Jadi gini, gue bakalan jelasin. Jadi seri HS dan seri H ini sebetulnya adalah kedua tipe prosesor yang sama. Hanya berbeda region aja, jadi cuma penamaannya aja yang beda. Untuk seri H itu diperuntukkan untuk region China termasuk Indonesia juga untuk regionnya. Jadi secara global sebetulnya serinya itu adalah seri HS. Jadi untuk CTDP-nya juga itu sebetulnya rentannya lumayan jauh. Mulai dari 35 Watt hingga 54 Watt. Dan bahkan bisa lebih dari itu tergantung vendor laptopnya ngetuningnya seperti apa. Kebetulan laptop yang gue pakai ini adalah TUF Gaming A15 FA507. Meski bukan laptop flagship seperti ROG, tapi laptop ini udah kebagian juga spek CPU kelas atas seperti Ryzen 9 8945H. Sebetulnya Ryzen 9 8945H sendiri nggak diperuntukkan hanya untuk laptop gaming, tapi diperuntukkan juga untuk laptop ultra thin. Makanya sebetulnya kelasnya itu selevel juga dengan HS dengan CTDP yang lumayan jauh range-nya, mulai dari 35 sampai 54 Watt. Jadi di set di 35 Watt pun sebetulnya CPU-nya masih bisa berjalan efisien dan masih bisa dikategorikan kencang lah. Kita udah sama-sama tahu arsitektur Zen 4 itu punya efisiensi yang memang sangat-sangat baik. Jadi kalau laptop gaming begini biasanya performancenya bakalan diperas sekenceng-kencengnya. Cocok buat kita ngelihat potensi dari CPU ini sebetulnya seperti apa. Kalau kita bicarain soal desain laptopnya, laptop ini punya desain ya ciri khasnya TUF Gaming yang masih kelihatan gede. Bezelnya udah lumayan tipis, tapi di bagian bawahnya itu belum tipis-tipis banget karena logo Asusnya masih dipajang lumayan gede di bagian bezel bawahnya. Tapi selebihnya laptop ini benar-benar kelihatan stealth ya, nggak ada hal yang aneh-aneh gitu di laptop ini. Build quality-nya kokoh karena sepertinya kelasnya TUF Gaming juga sekarang nggak bisa dibilang kelas yang entry banget lah. Karena TUF Gaming juga sekarang harganya nggak bisa dikategorikan yang paling murah di pasaran saat ini. Dimensi dari laptop ini ada di angka 35,4 x 25,1 x 2,24 cm dengan berat 2,2 kg. Di bagian keyboard dan juga touchpad-nya, untuk keyboard di sini dia full size ya, tapi untuk F1 dan seterusnya itu dia ukurannya setengah, ROG-nya juga setengah, dan ada beberapa tombol multimedia seperti volume, tombol mute, dan juga armory crate. Ada RGB juga satu zona aja di sini untuk RGB-RGB-annya. Di bagian touchpad-nya ini cukup lebar, tapi menurut gua touchpad-nya ini masih tergolong standar-standar aja. Untuk sebuah laptop gaming, tentu itu masih bisa dikompromikan banget sih. Di bagian I/O ini menarik ya, karena untuk TUF Gaming itu udah dikasih USB 4 untuk Type-C-nya. Ada satu biji aja, tapi yang satunya itu masih USB 3.2 Gen 2. USB-A-nya masih ada 2 biji juga ya, dan ini udah USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 ada, audio jack ada, Gigabit Ethernet juga ada. Jadi gua rasa memang USB 4 menjadi salah satu highlight ya di laptop ini karena sampai dipasang stiker juga nih sama si Asus. Layarnya ini 15,6 inch IPS panel, Full HD 144Hz 100% sRGB. Dia udah mendukung MUX switch, ada adaptive sync atau G-Sync compatible-nya juga. Cuma dari segi resolusi memang kelihatannya ini masih kecil karena kebanyakan di level harganya si TUF Gaming ini rata-rata udah dikasih layar 2K atau 1600p bahkan. Atau paling nggak dapat refresh rate yang lebih tinggi dengan color gamut yang udah 100% DCI P3. Adanya Ryzen AI di sini juga memungkinkan kalian untuk menggunakan Microsoft Studio Effects secara langsung untuk background blur, contact eye, dan kamera tracking.
Tapi untuk webcam bawaannya ini memang resolusinya masih 720p ya. Akan lebih baik jika udah 1080p ke atas ini untuk webcamnya. Dan untuk spesifikasi, di sini menggunakan AMD Ryzen 9 8945H seperti yang udah gue bilang sebelumnya, yang dimana di dalamnya itu terdapat Ryzen AI dengan NPU XDNA 16 TOPS dengan total 39 TOPS apabila digabungkan CPU, NPU, dan juga GPU-nya. Ada integrated GPU atau APU-nya yaitu adalah Radeon 780M. Mungkin kalian udah tahu performance-nya untuk 780M itu seperti apa, karena ini digunakan juga di Z1 Extreme, 7840U, dipakai juga bahkan di 8700G. Kemampuannya itu memang kencang banget untuk sebuah integrated GPU. Lalu untuk discrete GPU-nya menggunakan RTX 4060 laptop 8GB, RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz, NVMe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.3, HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Dari config spesifikasinya, gua rasa memang kalian harus concern ke bagian memorinya, karena gua rasa kalian kayaknya harus upgrade deh ke 32GB, karena 16GB di kelas ini sebetulnya jadinya memang udah agak ngepres. Tapi tenang aja, opsi upgrade itu disediakan kok di laptop yang satu ini, karena udah disediain 2 SODIMM DDR5 up to 32GB dual channel. Lalu untuk slot M.2-nya juga disediain 2 biji, dan kalian bisa pasang NVMe PCIe Gen 4 dua-duanya. Untuk AMD Ryzen 9 8945H sendiri, ini adalah sebuah prosesor berbasis Zen 4 untuk CPU-nya. Memiliki 8 core 16 thread dengan boost up to 5,4 GHz. Memiliki iGPU Radeon 780M berbasis RDNA 3 yang di dalamnya memiliki 12 CU, memiliki Ray Accelerator dan juga AI Accelerator. Lalu ada NPU berbasis XDNA sebagai dedicated AI chip, sehingga menjadi kesatuan bernama Ryzen AI untuk satu package prosesor ini. Ryzen 9 8945H menggunakan config seperti ini karena memang mengejar efisiensi yang cocok untuk ultra thin laptop, cocok juga untuk gaming laptop, dimana gaming laptop kebanyakan juga nggak membutuhkan core yang sebegitunya banyak. Jadi tetap masih 8 core 16 thread untuk di kelas ini. Karena yang mau dikejar juga di bagian efisiensinya, yang dimana nanti kita bakalan lihat kemampuannya seperti apa. Utilities ada Armoury Crate, bisa menggunakan iGPU only atau discrete GPU only, jadi bisa dimatiin pada mode Eco mode-nya itu ya. Berguna untuk menghemat baterai dan masih bisa memanfaatkan iGPU yang cukup kencang dari si Radeon 780M. Ditambah lagi Radeon 780M ini juga punya encoder, bahkan AV1 juga bisa ya. Jadi kalau kalian pakai OBS, kalian bisa memanfaatkan si iGPU-nya ini karena bisa jalan hybrid juga laptopnya. Jadi kalian bisa jalanin OBS dengan AV1 menggunakan Radeon 780M. Habis itu untuk gamenya kalian bisa jalanin di discrete GPU-nya alias si RTX 4060-nya. Menarik kan? Buat pengujiannya, seperti biasa kita bakalan analisis dulu untuk CPU temperatur dan juga CPU package powernya. Untuk ngecek sebetulnya coolingnya ini bisa menghasilkan performance sekencang apa di laptopnya. Nah, untuk mode turbo di sini kalian bisa lihat bahwa CPU-nya itu berjalan di TJ Max-nya yaitu di 95 derajat Celcius. Rata dia jalan di 95 derajat Celcius. Dengan angka 95 derajat Celcius di sini CPU package power yang bisa ketahan itu ada di angka sekitar 80 atau 75 watt lah dia sustain-nya. Nah, kalau kalian pakai mode silent di laptop ini, sayangnya mode silent-nya itu masih di set begitu kenceng sama si Asus di sini ya. Temperaturnya memang jadinya adem sih. Itu dia bisa dijaga di 75 derajat Celcius ketika dia udah mulai sustain gitu ya performance-nya, dan CPU package power-nya memang dijaga di range atas TDP dari laptop ini yaitu sekitar 54 watt. Jadi bahkan nggak sampai ke 35 watt untuk mode silent-nya. Ini Asus memang selalu kebiasaan untuk maksimalin performance-nya bener-bener, bahkan di mode terpelannya. Kalau gue cek untuk GPU-nya pada mode turbo, di sini GPU temperatur itu masih aman banget ya. Jadi apalagi mode silent itu pasti bakalan lebih adem lagi. Nah, untuk GPU powernya itu dia ketahan di sekitar 110 sampai 120 watt, yang dimana itu rata-rata untuk sebuah RTX 4060 laptop yang memang udah di set kenceng, dan temperaturnya juga masih nggak lewat dari 80 derajat Celcius. Ketika bermain game, tentu temperaturnya nggak bakalan separah kayak melakukan stress test. Untuk CPU memang sempat ke 94 derajat Celcius, tapi dia sustain-nya tuh bakalan di sekitar 80-an gitu lah, nggak rata 95 kayak tadi. Untuk GPU temperaturnya bahkan masih di bawah 80 derajat Celcius ketika diajak bermain game dengan mode turbo. Nah, bagaimana dengan kemampuan CPU-nya? Apabila kalian menggunakan mode turbo, kalau gua cek melalui Cinebench R23, multicore-nya di sini dapat di sekitar 16.900 sampai dengan 17.000 kecil gitu ya, dengan single core di sekitar 1.759. Angka ini udah lumayan sustain sih, jadi kalaupun turun palingan ke sekitar 16.100 atau 16.200. Jadi sebetulnya secara performance di sini untuk sebuah 8 core ya tentu ini performance yang oke banget.
Nah, ketika kalian menggunakan baterai dengan mode silent, itu performance-nya memang masih kenceng. Single core-nya masih mirip-mirip di 1725, sementara untuk multi-core-nya itu masih dapat di sekitar 11 ribuan. Tentu ini impresif banget untuk sebuah CPU 8 core 16 thread, pakai mode yang paling pelan, yang dimana temperatur juga bakalan ada, bahkan ini pakai baterai loh. Untuk RTX 4060-nya, jika gue cek melalui 3D Mark Firestrike, di sini graphics score yang didapetin di sekitar 27.800. Nah, untuk 3D Mark Times Pi itu dapat graphics score di sekitar 11 ribuan. Lagi-lagi, ini kemampuan discrete GPU-nya juga bisa dibilang udah cukup kenceng lah, dan nanti kita bakalan lihat untuk kemampuan gamingnya seperti apa, tapi kita lompat dulu ke content creation benchmark lainnya. Seperti Blender misalnya, jika kalian ngerender menggunakan CPU, Ryzen 9 8945H di sini bisa menghasilkan skor sekitar 56 sampel per menit untuk Scene Classroom, sementara Scene Monster itu di sekitar 103 sampel per menit, dan Junkshop itu di sekitar 68 sampel per menit, angka yang juga udah sangat-sangat baik. Dan jika kalian pakein akselerasi menggunakan GPU-nya, itu bakalan naik berkali lipat ya, karena untuk Scene Classroom-nya jadi 897 sampel per menit. Untuk kemampuan encoding, di sini kalian bisa encode menggunakan AV1 dari bawaannya si Radeon 780M ya. Bahkan di sini untuk ekspor ke resolusi 4K, itu bisa beres dalam waktu hanya 2 menit 11 detik. Untuk raw video beresolusi 4K diekspor ke 4K lagi dengan AV1. Angka ini nggak berbeda jauh jika kalian menggunakan encoder AV1 dari RTX 4060 loh bahkan lebih kenceng si Radeon 780M-nya di DaVinci Resolve ini. Lalu gue juga nambahin satu pengujian tambahan, yaitu adalah Topaz AI Lab. Yaitu adalah sebuah pengujian di mana kita akan melakukan upscaling image ya. Jadi foto yang resolusinya kecil, kita coba upscale resolusinya. Dan gue bakalan ngasih lihat perbedaannya jika kita menggunakan AI ini dari CPU only dan juga Ryzen AI, kesatuan dari iGPU Radeon, NPU XDNA, dan juga CPU-nya itu seperti apa. Nah, di sini ketika dia mulai enhancing image, jika kalian menggunakan CPU only, itu enhancing-nya benar-benar memakan waktu yang lumayan lama sih, terutama jika kalian menggunakan fidelity atau menggunakan resolusi yang tinggi untuk upscale-nya. Ini nungguin satu image saja untuk sekedar preview benar-benar lama ya. Kalau save-nya sih ya memang cepat save-nya, tapi pas bagian enhance-nya itu benar-benar memakan waktu banget. Nah, kalau kalian menggunakan Ryzen AI tanpa menggunakan discrete GPU sama sekali loh ini ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa RTX 4060-nya itu nggak load sama sekali. Hanya Radeon 780M-nya aja di sini yang dapat load di situ, dan juga CPU-nya ada load sedikit. Untuk enhance-nya cepet banget cuy, menggunakan high fidelity ya. Jadi sebenarnya untuk kemampuan upscaling si Radeon 780M beserta dengan Ryzen AI itu sebenarnya udah sangat-sangat mumpuni. Tapi jika kalian menggunakan Stable Diffusion untuk generative image, tentu kemampuannya memang nggak akan sekenceng discrete GPU seperti sekelas RTX 4060. Tapi untuk sebuah iGPU, Radeon 780M ini memang impresif. Satu image itu bisa beres dalam waktu sekitar 27 sampai dengan 28 detik. Lalu untuk kemampuan game seperti biasa, untuk presetnya kalian bisa lihat sendiri karena udah gue optimalkan segimana mungkin settingan apa yang cocok kira-kira untuk laptop ini. Seperti di Cyberpunk 2077, resolusi 1080p di sini gue bisa dapetin 86 FPS dengan 1% low di 45 FPS. Tentu semuanya di sini menggunakan 1080p, menggunakan frame gain juga dan menggunakan upscaler ya. Game selanjutnya ialah Death Stranding. Untuk Death Stranding di sini preset very high gue bisa mendapatkan rata-rata di 155 FPS. 1% low-nya masih lumayan oke juga nih di 121 FPS, meskipun RAM yang dipakai di sini memang masih 16 GB. Game selanjutnya ialah Horizon Zero Dawn. Rata-rata FPS yang bisa gue dapetin untuk preset Ultimate itu ada di 113 FPS. 1% low-nya ada di 85 FPS, dan ini udah menggunakan upscaler juga ya dengan preset quality-nya. Selanjutnya adalah The Last of Us Part 1. Dengan preset Ultra, rata-rata FPS yang bisa gue dapetin ada di 94, tapi 1% low frame rate-nya di sini ada di 38. Faktornya ada banyak sih kalau misalkan kalian mainin game ini, karena salah satunya itu ialah RAM yang masih 16 GB dan juga VRAM-nya mentok di 8 GB, makanya 1% low frame rate-nya itu masih terbilang jauh lah dari rata-rata FPS-nya. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider dengan preset highest, rata-rata FPS yang bisa didapetin di sini 107. Di sini udah menggunakan ray tracing juga untuk Shadow of the Tomb Raider ini, dan 1% low-nya juga bahkan masih sangat-sangat baik ya di 95 FPS. Jika kalian bermain game kompetitif, contohnya seperti Valorant, rata-rata FPS yang bisa didapetin di sini di 250, tapi 1% low-nya itu masih cukup rendah. Gue saranin sih upgrade ke 32 GB semisal kalian ada budget lagi, atau mungkin kalian dapat cashback setelah membeli laptop ini.
Tapi untuk 144 Hz itu kalian udah bisa ngejar kok refresh rate-nya, jadi aman-aman aja. Nah, untuk kemampuan SSD di sini seperti biasa ya, Asus selalu memberikan SSD yang menurut gua kecepatannya agak-agak nanggung gitu. OEM-nya di sini adalah WDSN 560 dengan kecepatan sekuensial sekitar 5 GB per second untuk kecepatan bacanya, tapi kecepatan tulisnya itu masih mirip-mirip dengan NVMe PCIe Gen 3 di sekitar 3,4 GB per second. Oke, kita masuk di bagian kesimpulan ya. Untuk harga ya nanti gue bakalan cantumin di kolom deskripsi aja untuk harga laptop ini kalau harganya udah disediain ya. Untuk kesimpulan dari Ryzen 9 8945H sendiri, ini adalah sebuah prosesor yang bisa diandalkan baik dicolok ataupun hanya memanfaatkan baterai. Sebuah prosesor yang udah bisa dibilang paket komplit, punya kemampuan CPU kencang, iGPU bisa diandalkan, punya dukungan AI hingga encoder yang lengkap, cocok untuk laptop gaming ataupun non-gaming. Dan kesimpulan secara keseluruhan untuk laptopnya, seperti biasa Asus selalu mengedepankan performance mentoknya, bahkan mode silentnya pun masih desain kencang pada laptop ini. Menariknya tersedia USB 4 di kelas tough gaming, lalu bisa mematikan discrete GPU jika ingin pakai baterai untuk penghematan daya ekstra. Beberapa hal yang harus dikompromikan dari laptop ini ialah di bagian SSD-nya yang kecepatannya menurut gua agak tanggung untuk sebuah NVMe PCIe Gen 4. Ini udah menjadi kebiasaannya Asus sih untuk ngasih SSD yang agak nanggung. Tapi mengingat harga SSD memang lagi tinggi, jadi kayaknya gue masih bisa kompromi. Lalu juga untuk webcam yang masih di resolusi 720p untuk kelas laptop yang harganya mungkin udah bisa masuk di 20 juta kali ya untuk laptop kelas yang seperti ini. Selebihnya sih kalau layar yang masih Full HD gue nggak terlalu bermasalah karena discrete GPU-nya juga pakai RTX 4060 yang memang nggak kenceng-kenceng banget untuk resolusi tinggi. Jadi kurang lebih segitu aja pembahasan gue untuk Ryzen 9 8945H dan juga si TUF Gaming A15 FA507. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.